Hampir tidak bisa untuk diungkapkan lagi kata-kata yang ingin aku ucapkan. Hampir tidak bisa untuk diungkapkan lagi kata-kata yang ingin aku ucapkan. 12 tips Poco M3 bagi yang baru pindah dari brand sebelah. Ketuk 2 kali di layar kunci untuk menghidupkan layar atau ketuk 2 kali di layar kunci untuk mematikan layar. Nah, di sini mungkin untuk cara mengaktifkannya mudah sekali ya. Di sini kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian klik untuk yang layar kunci dan aktifkan atau centang untuk ketuk 2 kali untuk bangunkan atau untuk matikan. Nah, yang bagian sini ya. Dan yang harus kalian tahu juga, untuk fitur ini aktif jika kalian menggunakan tema utama atau tema basic ya. Kalau kalian menggunakan tema yang lain, misalkan tema yang dari pihak ketiga ini, maka untuk fitur ini aktif untuk menghidupkan layarnya saja ya. Jika untuk mematikan layarnya ini tidak berfungsi. Fitur yang kedua adalah Video Toolbox. Mungkin ini sama juga dengan Plotting Windows, tapi bedanya untuk Plotting Windows itu hanya di berbagai aplikasi atau hanya di aplikasi-aplikasi tertentu. Berbeda dengan Video Toolbox ini bisa dimunculkan di aplikasi yang kita inginkan ya. Misalkan untuk di aplikasi YouTube ini kita bisa membuka layar lain lagi untuk membuka aplikasi yang lain. Kemudian gak hanya satu ya untuk memunculkannya, kalian bisa memunculkan lagi untuk aplikasinya. Namun untuk aplikasi yang pertama pasti hilang. Dan untuk cara mengaktifkannya kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian klik untuk yang fitur spesial dan di sini kalian klik untuk yang nomor 2 yaitu kelola alat video. Pertama aktifkan untuk kelola alat videonya, kemudian pastikan juga untuk pintasan kotak alat videonya sudah aktif yang nomor 2 ini. Dan untuk lokasi pintasan bisa kalian memilih ya antara di kanan atau di kiri dan munculnya di sebelah atas sini bro. Nah yang terakhir adalah kelola aplikasi di kotak alat video. Di sini kalian tinggal centang-centang aja mau di aplikasi apa aja untuk alat video atau Video Toolbox ini muncul. Misalkan untuk di aplikasi-aplikasi yang disediakan di sini kalian tinggal centang-centang aja ya. Misalkan di sini kalian mencentang beberapa aplikasi, untuk melihatnya kalian tinggal geserkan aja ke sebelah kiri seperti ini dan di bagian atasnya gak hanya aplikasi yaitu ada record juga dan di sini juga ada screen capture ya atau untuk screenshot layar. Kemudian jangan takut lagi jika lubang speaker di HP Poco M3 kalian yang bagian bawah atau yang bagian atas kemasukan debu, karena di sini ada fitur untuk pembersih speaker ya. Nah, di sini kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian di setelan tambahan dan di sini ada pembersih speaker. Untuk cara kerjanya seperti ini, kalian tinggal centang aja yang di bagian sini, kemudian muncul suara seperti ini. Lakukan aja secara berkala sebanyak 5 kali karena di setiap 30 detik sekali untuk suara ini mati. Tips untuk selanjutnya adalah di control center atau di bar notifikasi. Untuk para Mi Fans sendiri ini mungkin sudah tidak asing lagi, tapi bagi kalian yang baru pindah ke brand mungkin agak bingung juga untuk cara mengaktifkannya. Di sini kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian klik untuk di bagian tampilan. Dan di sini scroll ke bawah dan cari untuk pusat kontrol dan notifikasi. Di sini kalian tinggal klik aja dan di sini kalian centang untuk yang bagian gunakan pusat kontrol yang baru. Maka untuk tampilan bar statusnya jadi seperti ini. Kemudian tips selanjutnya adalah untuk menghilangkan tombol navigasi yang biasanya berada di bagian bawah sini. Nah, untuk caranya gampang sekali bro. Kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini kalian pilih untuk yang di tampilan juga ya. Dan kalian tinggal scroll aja ke bawah dan kalian pilih untuk yang tampilan layar penuh. Di sini hanya ada dua pilihan, yaitu menggunakan navigasi seperti ini atau tidak menggunakan navigasi. Nah, untuk cara kerjanya bisa kalian pelajari aja di sini. Dan kita next aja ke tips yang selanjutnya.
Mungkin jika kalian sedang bermain game atau sedang membuka aplikasi lainnya, kalian ingin melihat frame rate yang sedang berjalan ataupun FPS yang sedang berjalan, bisa kalian munculkan. Dengan cara kalian di sini mungkin klik dulu untuk di pengaturan tentang teleponnya, dan di sini kalian harus aktifkan mode pengembangnya dengan cara klik untuk versi MIUI-nya sebanyak 7-8 kali. Nah, setelah kalian mengklik secara berkala seperti ini, kalian tinggal masuk lagi ke pengaturan, kemudian di setelan tambahan kalian cari untuk opsi pengembang. Di sini kalian tinggal scroll lagi ke bawah dan cari untuk opsi power monitor. Dan terakhir klik aja start, maka untuk frame rate dan FPS-nya langsung muncul di bagian atas sebelah kiri. Dan jika menghalangi pandangan bisa kalian atur-atur untuk posisinya, namun hanya bisa digeser di sebelah kirinya saja. Untuk ke bagian kanan ini masih gak bisa ya. Dan untuk menghilangkannya klik aja yang FPS-nya ini, kemudian klik aja X. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah mempercepat skala animasi atau sebaliknya, yaitu memperlambat ya. Nah, skala animasi ini muncul ketika kalian sedang atau ingin membuka aplikasi-aplikasi. Dan untuk cara mempercepat atau memperlambat skala animasi bisa kalian aktifkan dengan cara klik pengaturan, dan di sini aktifkan dulu ya untuk opsi pengembangnya, sama seperti yang tadi, klik versi MIUI 7-8 kali. Kemudian di sini untuk di setelan tambahan kalian cari untuk opsi pengembang, dan scroll ke bawah kalian cari untuk skala animasi. Nah, untuk yang originalnya ini adalah skala animasi 1 kali. Nah, jika ingin mempercepatnya kalian pilih aja yang paling atas, yaitu tidak ada skala animasinya ya. Yang ketiga ini bro, yaitu skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator. Maka untuk kembalinya jadi cepat, dan untuk di bagian pemasukan aplikasinya juga cepat-cepat seperti ini ya. Kembali dan masuk aplikasi jadi cepat. Nah, untuk memperlambatnya bisa kalian lakukan dengan cara klik aja skala animasinya menjadi 10 kali ya. Nah, maka untuk tampilannya jadi agak lambat seperti ini ya. Bisa kalian cek untuk kembalinya juga jadi agak lama, tapi keren jadi slow mo seperti ini. Dan untuk masuk aplikasi ataupun ingin membuka aplikasi jadi lambat seperti ini. Kemudian untuk tips game turbo, mungkin bagi para Mi fans juga game turbo sudah gak asing lagi, tapi bagi kalian yang baru pindah brand bisa kalian cek di sini ya. Apa sih fungsinya untuk game turbo ini? Bisa kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini pilih fitur spesial dan pilih untuk yang paling atas atau yang pertama, yaitu di game turbo. Di sini kalian bisa langsung masukkan aplikasi game ke sini atau bisa langsung otomatis ya, langsung masuk ke sini. Jika untuk gamenya belum masuk, bisa kalian tambahkan di sini dengan cara klik tambah, dan di sini kalian tinggal centang-centang aja aplikasi yang ingin kalian masukkan ke game turbo. Misalkan PUBG Mobile ini ya. Di sini kalian tinggal langsung buka aja game PUBG-nya. Kemudian bakalan muncul shortcut di sebelah pojok kiri atas ya. Nah, di bagian sini kalian tinggal seret aja ke sebelah kanan, dan untuk fitur-fitur yang bisa kalian gunakan di sini adalah seperti aplikasi WhatsApp. Nah, jika ada notifikasi WhatsApp bisa langsung kalian klik aja WhatsApp, maka untuk WhatsApp-nya bakalan muncul di sini. Hampir mirip sih dengan video toolbox atau floating windows. Jadi kalian gak harus keluar dari gamenya ya untuk membuka pesan dari WhatsApp. Dan kemudian di sini ada fitur yang lumayan keren juga, yaitu untuk pengubah suara. Dan berbeda dengan di Redmi Note 8 ini masih belum ada ya, tapi untuk di Poco M3 ini sudah ada. Nah, contohnya untuk hasil dari pengubah suaranya seperti ini. Cek 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 1 2 3. Cek 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 1 2 3. Cek 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 1 2 3 4. Aku di sini membantu dirimu yang tidak bisa untuk kuungkapkan. Mencari dirinya sesaat dirinya tidak ada. Mencari dirinya sesaat dirinya tidak ada.
Hampir tidak bisa untuk diungkapkan lagi kata-kata yang ingin aku ucapkan. Hampir tidak bisa untuk diungkapkan lagi kata-kata yang ingin aku ucapkan. Nah, mungkin untuk suara yang dihasilkan atau suara yang bakalan didengar orang lain bakalan seperti itu ya jika kita mengaktifkan salah satu dari fitur pengubah suara ini. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah di bagian getaran ya. Nah, untuk getarannya ini bisa kita atur, bisa kalian cek di pengaturan, kemudian di suara dan getaran. Di sini bisa kita ubah untuk level getarannya, klik aja di getaran saat ketuk. Di sini ada pilihan ringan, kemudian sedang, dan kemudian tinggi ya. Kemudian di bagian atasnya tentunya tidak ada atau mati. Kemudian level getaran di papan ketik juga sama, bisa kita ubah ya dengan cara klik di pengaturan papan ketiknya, bukan di pengaturan sistem. Klik aja di bagian sini bro, dan kalian tinggal klik aja untuk suara dan getarannya. Dan di sini kalian bisa atur untuk getarannya juga, kalian tinggal geser-geser aja dan rasakan untuk perbedaannya. Kemudian tips selanjutnya adalah untuk tampilan indikator baterai. Mungkin di sini bisa kalian ubah dengan cara tidak menggunakan indikator. Bisa kalian klik aja pengaturan, kemudian di tampilan klik di layar penuh, kemudian diklik di paling bawah lagi yaitu di pusat kontrol dan notifikasi. Di sini kalian pilih untuk indikator baterai ya. Untuk pilihannya ada 3 yaitu untuk persentase baterai, dan untuk persentase baterai lagi di sebelah ikon baterai, dan terakhir tanpa persentase atau grafis seperti ini. Kemudian tips selanjutnya adalah cara untuk menghilangkan layar poni atau notch. Bisa kalian cek di bagian pengaturan, kemudian masih di pengaturan tampilan, dan di sini scroll lagi ke paling bawah, klik untuk tampilan layar penuh dan scroll lagi ke paling bawah, klik untuk pusat kontrol dan layar notifikasi. Di sini klik untuk yang sembunyikan notch. Ada 3 pilihan. Pertama menggunakan notch, yang kedua tanpa notch tapi untuk baterai di luar si layar. Yang ketiga adalah untuk tampilan baterainya berada di dalam layar tapi tanpa notch seperti ini. Dan terakhir mungkin untuk cara menghilangkan iklan di berbagai aplikasi ya, seperti untuk di file manager ini. Bisa kalian cek ketika kalian ingin masuk ke aplikasi file manager, di sini ada iklan yang harus kalian lewati dan kemudian ada iklan yang di bagian sini juga. Untuk menghilangkannya klik aja di bagian titik 3 yang berada di pojok kiri paling atas, klik setelan, kemudian di sini kalian pilih untuk yang tentang. Dan di sini untuk di bagian rekomendasinya jangan diaktifkan ya. Maka untuk iklan bakalan tidak ada untuk di file manager. Bisa kalian langsung cek aja ya. Nah, tadinya ada kan di bagian sini dan sekarang tidak ada. Mungkin untuk di berbagai aplikasi pun juga sama, untuk rekomendasinya jangan kalian centang ya untuk menghilangkan iklannya. Oke, mungkin 12 tips untuk HP Poco M3 hanya sekian aja. Bila ada yang mau nambahin bisa kalian cek aja atau bisa kalian tinggal tuliskan aja di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya, dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.